Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Anisatul Latifah, mahasiswa UIN 1 Tulungagung dari kelas PKMI 4D, NIM 1262052111024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam materi SKI kelas 3 MI menggunakan media pembelajaran PowerPoint integratif. Sebelumnya, selamat datang. Kita lihat beberapa icon yang sudah tertampil di sini. Kita klik icon pertama, yaitu lihat petunjuk. Nah, untuk petunjuk penggunaannya bisa kita lihat di sini ada beberapa icon seperti tujuan, materi, contoh, evaluasi, kuis, dan rangkuman. Untuk mengenai materi pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita klik icon tujuan. Tujuan pembelajaran materi mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam yaitu untuk mengetahui mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam yaitu beternak, untuk mengetahui mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam yaitu bertani, untuk mengetahui mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam yaitu berdagang. Untuk selanjutnya kita ke materi, kita klik icon materi. Berikut ini materi mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam. Penduduk yang tinggal di kota disebut suku Hadori, artinya penduduk yang menetap di kota. Mata pencaharian mereka adalah berdagang, sedangkan penduduk pedesaan disebut suku Badawi atau Badui yang suka berpindah-pindah tempat. Mata pencaharian mereka adalah bertani dan beternak. Secara garis besar, mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat Arab jahiliyah antara lain beternak, bertani, dan berdagang. Yang pertama yaitu beternak. Kita klik icon beternak. Beternak menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat Arab Badui. Mereka berpindah-pindah menggiring ternaknya ke daerah yang sedang musim hujan atau padang rumput. Mereka mengkonsumsi daging dan susu dari ternaknya, serta membuat pakaian dari bulu domba. Jika telah terpenuhi kebutuhannya, mereka menjualnya kepada orang lain. Binatang ternak yang mereka pelihara terutama adalah biri-biri, kambing, dan unta. Nabi Muhammad SAW ketika tinggal di Bani Sa'ad, beliau seorang pengembala kambing. Begitu juga Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, dan lain-lain. Selanjutnya kita klik icon yang ada di pojok kiri atas untuk kembali ke menu materi. Selanjutnya yaitu bertani. Suku Arab yang mendiami lembah yang subur mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Tanah pertanian mereka antara lain sayuran dan buah-buahan. Hasil pertanian itu kemudian dijual ke kota-kota seperti Mekah dan Madinah. Adapun masyarakat perkotaan yang tinggal di daerah subur seperti Yaman, Thaif, Madinah, Najd, Khoibar, atau yang lainnya. Mereka menggantungkan sumber kehidupan pada pertanian. Andai cukup curah hujan, maka sudah pasti wilayah ini sangat subur untuk menghasilkan kopi, kurma, gandum, dan buah-buahan lainnya. Kurma merupakan tanaman primadona di wilayah Arab. Buahnya merupakan makanan tetap masyarakat Arab. Pada wilayah-wilayah pesisir pantai, banyak menghasilkan buah dan sayur-sayuran. Yaman merupakan wilayah tersubur di Jazirah Arab yang menghasilkan gandum dan kopi, sedangkan jagung dan padi tumbuh subur di beberapa wilayah Oman. Sedangkan di Hadramaut, ada maro utamanya menghasilkan palawija. Hasil-hasil pertanian inilah yang menjadi komoditas perdagangan di Arabia. Untuk selanjutnya kita klik icon di pojok kiri atas untuk kembali ke menu materi. Selanjutnya yaitu berdagang. Suku-suku Arab yang tinggal di kota seperti Mekah dan Madinah mayoritas bekerja sebagai pedagang. Perjalanan dagang mereka dilakukan dengan berjalan kaki, naik unta atau naik kuda. Negeri tujuan mereka antara lain Syam, Yaman, Persia, Habsyi, dan Mesir. Biasanya mereka berangkat secara berombongan untuk menghindari perampok di perjalanan. Rombongan pedagang itu disebut kafilah. Barang dagangan mereka antara lain kemenyan, kain sutera, barang logam, kulit, dan minyak wangi. Sewaktu kembali, mereka membawa gandum, minyak zaitun, beras, jagung, dan pakaian untuk dijual di kota Mekah dan Madinah.
Pusat perdagangan yang terkenal di Mekah adalah Pasar Uqas yang terletak di dekat Ka'bah, Pasar Zulmajaj, dan Pasar Majnah. Suku Quraisy merupakan penduduk Mekah yang memegang peranan dalam perniagaan di Jazirah Arab. Para kafilah Arab melakukan perjalanan niaga, yaitu perjalanan musim dingin menuju Yaman dan perdagangan musim panas ke negeri Syam. Pusat perdagangan seperti pasar-pasar tidak sekedar sebagai tempat jual beli, tetapi juga menjadi pusat peradaban, kekayaan, bahasa, dan transaksi-transaksi global. Selanjutnya kita kembali ke menu materi. Materi sudah kita tuntaskan, kemudian kita ke contoh mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, contoh untuk mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam ada beternak. Masyarakat Arab biasanya beternak unta, kambing, dan domba. Kemudian untuk yang bertani biasanya menanam kurma, kopi, dan gandum. Untuk yang berdagang biasanya mereka menjual kemenyan, kain sutra, dan barang logam. Untuk selanjutnya kita ke evaluasi. Kita klik icon evaluasi. Untuk menguji sejauh mana pemahaman teman-teman mengetahui materi mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam, berikut ini ada contoh soal dan juga pembahasannya yang bisa kita jadikan sebagai bahan evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu hewan ternak terbanyak di Arab pada zaman Jahiliyah adalah A. Kuda dan ayam, B. Keledai dan kuda, C. Ayam dan sapi, D. Kambing dan unta. Jawabannya yaitu D. Kambing dan unta. Pembahasannya yaitu hewan ternak utama di Arab pada zaman Jahiliyah adalah biri-biri, kambing, unta. Jawaban opsi D paling sesuai yaitu kambing dan unta. Soal yang kedua, hasil perkebunan yang paling banyak di Jazirah Arab adalah A. Pisang, B. Kurma, C. Jeruk, D. Apel. Jawabannya yaitu B. Kurma. Untuk pembahasannya yaitu hasil perkebunan yang paling banyak di Jazirah Arab yaitu menghasilkan kopi, kurma, gandum. Jadi jawaban opsi B paling sesuai yaitu kurma. Nah, gimana nih, sampai sini sudah paham kan tentang materi mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam? Selanjutnya teman-teman bisa mengerjakan kuis untuk melatih kemampuan teman-teman secara mandiri. Di sini saya sudah menyediakan 2 soal. Yang pertama yaitu apa nama masyarakat Arab yang tinggal di pedalaman? Yang kedua, pusat perdagangan terkenal di Mekah adalah. Setelah teman-teman menjawab sendiri, teman-teman bisa melihat kunci jawaban. Tetapi kunci jawaban harus dibuka setelah menjawab soal ya. Kita lihat. Nah, ini dia kunci jawaban dari kuis tadi. Teman-teman bisa mencocokkan jawaban. Untuk selanjutnya yaitu rangkuman materi mengenai mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam. Penduduk yang tinggal di kota disebut suku Hadori, artinya penduduk yang menetap di kota. Mata pencaharian mereka adalah berdagang, sedangkan penduduk pedesaan disebut suku Badawi atau Badui, yang suka berpindah-pindah tempat. Peternakan menjadi sumber kehidupan bagi Arab Badui. Mereka berpindah-pindah mengiring ternaknya ke daerah yang sedang musim hujan atau padang rumput. Mereka mengkonsumsi daging dan susu dari ternaknya, serta membuat pakaian dari bulu domba. Masyarakat perkotaan yang tinggal di daerah subur seperti Yaman, Taif, Madinah, Najd, Khoibar, atau yang lainnya, mereka menggantungkan sumber kehidupan pada pertanian. Para kafilah Arab melakukan perjalanan niaga pada musim dingin menuju Yaman dan perniagaan musim panas ke negeri Syam. Itu tadi materi mengenai mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.